Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM O1A1201151. Saya berasal dari kelas Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan materi biokimia farmasi mengenai metabolisme karbohidrat. Yang pertama, definisi. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Glukogenesis adalah proses sintesis atau pembaruan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Yang keempat, glukogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Yang pertama, siklus glikolisis. Glikolisis secara harfiah berarti pemecahan glukosa atau dekomposisi. Melalui proses ini, satu molekul glukosa sepenuhnya dipecah untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 NADH yang membawa elektron yang dihasilkan. Tahapannya sebagai berikut, yaitu tahapan pertama, fosforilasi glukosa. Tahap pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat. Reaksi ini dimungkinkan oleh heksokinase enzim yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa mengubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap kedua, produksi fruktosa 6-fosfat. Tahap kedua adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Kerjanya pada produk dari tahap sebelumnya, glukosa 6-fosfat, dan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomernya. Tahap ketiga, produksi fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap berikutnya, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Tahap keempat, pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap keempat, adolase enzim membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda yang keduanya isomer satu sama lain. Tahap kelima, interkonvensi 2 glukosa. Fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. Secepat itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim yang disebut fosfat triose. Tahap keenam, pembentukan NADH dan 1,3 diposgiserik. Pertama adalah pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim dehidrogenase fosfat triose yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Tahap ketujuh, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Tahap ketujuh melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul 3 fosfogliserat asam dari reaksi fosfogicerokinase pada 2 molekul produk 1,3 diposgiserik asam dihasilkan dari tahap sebelumnya. Tahap ke-8, relokasi asam fosfor. Tahap 8 adalah reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam fosfogliserat asam dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan 2 asam fosfogliserat. Tahap ke-9, penghapusan air. Enolase enzim datang ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfogliserat asid
untuk membentuk asam yang lain yang disebut asam fosfonolpiruvik atau PAP. Tahap ke-10, pembentukan pirufat asam dan ATP. Tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam pirufat dari aksi kinase pirufat enzim pada 2 molekul asam fosfoinolpiruvik dihasilkan pada tahap sebelumnya. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang. Tahapannya diantaranya yang pertama, tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Yang keempat, terjadi proses penggabungan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu oleh magnesium 2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses dehidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya, rantai respirasi atau transport elektron. Secara singkat, proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob, yaitu glikosis, dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs, menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membentuk elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1 kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3 sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan 1 molekul NADH. Selanjutnya, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Hubungan antara karbohidrat, lipid, dan asam amino adalah akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat 1 molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA, jika sel tidak membutuhkan energi, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi dalam
protesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein, hasil akhir pencernaan protein berupa asam amino akan mengalami metabolisme melalui 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino glukogenik diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat. Materi selanjutnya yaitu metabolisme di tubuh manusia. Proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengkonsumsi makanan, glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Proses urutan yang terjadi pada bagian di atas adalah sebagai berikut. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang dikelola ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang diatur ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGL atau 3 atom C dan 1 molekul dehidroksiaseton fosfat atau DHAP atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat pi. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat. Selanjutnya 2 fosfoglycerat diubah menjadi senyawa fosfoenolpirufat atau PAP. Fosfonolpirufat diubah menjadi asam pirufat pesanan ATM. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif yang menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Glukosa ditambah 2 ATP, 2 asam pirufat, ditambah 2 NADH, ditambah 2 ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikosis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob satu molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Respirasi aerob diproses glikosis kondisi pirufat ekspedisi pada sampel oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul pirufat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi.
membentuk karbon dioksida dan udara. Tapi ketika tidak ada oksigen, maka piruvat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut yang dinamakan dengan respirasi aerob. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.